Bayangkan satu percikan kecil di laut perbatasan berubah jadi api kawasan ketika isu penghinaan, aliansi militer, dan seruan kesiapsiagaan rakyat tiba-tiba bersatu dalam satu waktu. Jika salah langkah saja, dampaknya bukan cuma ambalat, tapi stabilitas Asia Tenggara bisa ikut terguncang dan Indonesia dipaksa menentukan sikap paling keras sejak puluhan tahun. Tapi pertanyaannya, siapa sebenarnya yang mendorong situasi ini sampai ke titik berbahaya itu? Malaysia tak henti-hentinya mengganggu kedaulatan wilayah Indonesia. Negeri jiran kerap kali melakukan aksi usilnya di daerah kekuasaan perairan Ibu Pertiwi. Buktinya berbagai kapal berbendera Malaysia dengan sengaja melanggar batas perairan. Sebut saja kapal AL Malaysia yang sering menyerobot ke laut Blok Ambalat. Mereka bahkan berani bertindak semena-mena kepada aparat penegak hukum Indonesia. Pasalnya, 3 petugas kelautan dan perikanan Indonesia justru diringkus kepolisian Malaysia. Tindakan semena-mena ini juga dilakukan oleh warga Tanah Melayu sendiri. Terbukti kapal nelayan Malaysia terang-terangan masuk ke perairan Indonesia di Selat Malaka pada 2019 silam. Bahkan warga Malaysia nggak pernah mempedulikan dengan kedaulatan laut Indonesia. Sebab pada November lalu, kapal Malaysia secara bebas berkeliaran di perairan Batam. Kapal ini dicurigai ingin mengeruk kekayaan alam dari Indonesia. Kabarnya kapal ini dibekali dengan teknologi yang bisa mengisap pasir laut. Gak heran warga Indonesia geram dengan tindakan semena-mena negeri jiran. Ketegangan kembali mencuat ketika isu Blok Ambalat ramai dibicarakan dan dikaitkan dengan keterlibatan Five Power Defense Arrangements. Narasi yang beredar menyebut Indonesia bisa menghadapi banyak negara sekaligus bila konflik pecah. Padahal dalam praktiknya, pengaturan tersebut bukan aliansi perang otomatis, melainkan forum konsultasi keamanan. Namun di media sosial, informasi setengah benar itu berubah menjadi kesan ancaman militer besar. Sengketa Ambalat sendiri bukan peristiwa baru. Sejak awal 2000-an, patroli laut Indonesia dan Malaysia kerap berhadapan di Laut Sulawesi. Insiden biasanya dipicu kapal nelayan atau kapal penjaga pantai yang dianggap melanggar batas. Kedua negara beberapa kali meningkatkan kehadiran militer, tetapi selalu diikuti pertemuan diplomatik. Artinya, gesekan terjadi di lapangan, namun jalur penyelesaian tetap berada di meja perundingan. Situasi makin panas ketika publik mengaitkan dinamika ini dengan fakta keamanan AUKUS. Banyak yang mengira kekuatan militer kawasan sedang membentuk blok menghadapi Indonesia. Padahal, analis keamanan menilai fakta tersebut fokus pada keseimbangan Indo-Pasifik secara umum, bukan sengketa batas dua negara ASEAN. Namun persepsi ancaman seringkali lebih cepat menyebar dibanding klarifikasi resmi. Mereka mendesak Malaysia menghormati kedaulatan perairan Nusantara dan menghentikan aksi usilnya. Ditambah lagi, keusilan negeri jiran ini juga membuat TNI resah. Pasalnya, mereka mengancam melakukan penindakan tegas jika kapal-kapal negeri jiran terus usil masuk ke perairan Indonesia. Penindakan tegas menangkap kapal bendera Malaysia. Tindakan tegas TNI kepada kapal Malaysia yang usil bukan omong kosong belaka. Pihak militer tanah air nggak mau kedaulatan bangsa terus diremehkan oleh negara tetangga. Buktinya TNI Angkatan Laut menindak tegas kapal nelayan Malaysia yang nekat menembus perairan Indonesia. Tindakan nyata TNI ini nggak heran membuat negeri jiran lari terbirit-birit. Kapal ini bahkan sempat melakukan penangkapan ikan secara ilegal sebelum diringkus pihak keamanan. Bukannya menyerahkan diri, kapal berbendera Malaysia ini berupaya kabur dari TNI. TNI AL harus bekerja ekstra keras meringkus dengan memberi tembakan peringatan ke udara. Namun segala upaya negeri jiran mengelak terciduk itu justru menjadi sia-sia. Tentara Indonesia berhasil menghentikan kapal ikan tersebut dan menggeledah seisi kapal. Bahkan kapal ikan berbendera Malaysia itu terancam ditenggelamkan. Alasannya karena Prabowo geram dengan penyelundup dari negara tetangga. Belum lagi Indonesia pernah menenggelamkan kapal asing ilegal saat masih dipegang Susi Pujiastuti. Di dalam negeri, Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia cinta damai namun siap mempertahankan kedaulatan. Pernyataan kesiapsiagaan ini ditujukan sebagai deteren, bukan deklarasi perang.
Tetapi ketika dipotong konteksnya, publik menangkapnya sebagai seruan mobilisasi. Kombinasi sengketa wilayah, rumor aliansi, dan potongan pidato akhirnya menjadi bahan bakar emosi kolektif. Masalahnya, setelah emosi publik memuncak, mulai muncul fakta-fakta lapangan yang justru berlawanan dengan narasi perang besar itu. Dan disitulah cerita berubah arah. Narasi Indonesia akan dikeroyok 5 negara menyebar cepat dan memicu kemarahan publik. Nama Inggris, Australia, hingga Selandia Baru diseret seolah siap turun tangan. Padahal dalam kerangka Five Power Defense Arrangements tidak ada klausul otomatis untuk langsung berperang. FPDA lebih menekankan konsultasi dan latihan bersama, bukan deklarasi perang kolektif seperti yang dibayangkan warganet. Namun di media sosial, informasi setengah benar itu berubah menjadi kesan ancaman militer besar. Di sisi lain, isu Ambalat kembali dikaitkan dengan sejarah konfrontasi 1960-an. Arsip dari National Archives memang mencatat ketegangan militer masa lalu, namun konteks geopolitik saat ini sangat berbeda. Indonesia dan Malaysia kini sama-sama terikat dalam mekanisme ASEAN yang mengedepankan dialog. Artinya, membandingkan situasi sekarang dengan era konfrontasi jelas tidak sepenuhnya relevan. Spekulasi makin liar ketika nama AUKUS ikut disebut sebagai ancaman langsung. Padahal fakta itu fokus pada strategi Indo-Pasifik secara luas, bukan sengketa maritim bilateral. Tidak ada pernyataan resmi yang mengaitkan AUKUS dengan Ambalat. Fakta ini mulai mematahkan narasi bahwa Indonesia sedang menghadapi koalisi militer global dalam waktu dekat. Sementara itu, pemerintah Indonesia justru menunjukkan sikap terukur. Presiden Prabowo Subianto menegaskan kesiapan TNI menjaga kedaulatan namun tetap dalam prinsip bebas aktif. Patroli diperkuat, diplomasi berjalan, tidak ada mobilisasi besar-besaran atau deklarasi status perang. Ini menunjukkan bahwa eskalasi lebih dominan di ruang opini, bukan di medan nyata. Ketika emosi mulai mereda dan fakta dikumpulkan satu persatu, muncul pertanyaan penting. Jika bukan perang besar yang terjadi, lalu siapa sebenarnya yang berada di posisi paling kuat dalam dinamika ini? Fakta akhirnya mulai terlihat. Yang terjadi bukan persiapan perang besar, melainkan penguatan posisi hukum dan kontrol lapangan. Indonesia terus meningkatkan patroli, radar, dan kehadiran aparat di sekitar Ambalat sambil tetap menahan eskalasi. Strategi ini membuat Indonesia tampil tegas tanpa memicu konflik terbuka. Dalam geopolitik modern, pihak yang mampu menguasai situasi tanpa tembakan justru sering berada di posisi paling unggul. Berbeda dengan narasi keroyokan, tidak ada aktivasi militer kolektif dari Five Power Defense Arrangements. Bahkan, komunikasi bilateral tetap berjalan dan kedua negara berkomitmen menyelesaikan batas maritim lewat jalur hukum. Artinya, Indonesia tidak sedang menghadapi blok tempur internasional. Justru posisi diplomasi Indonesia memaksa semua pihak tetap berada di meja perundingan, bukan di medan konfrontasi. Kalau menurut kamu video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, tulis pendapat kamu di kolom komentar, dan subscribe biar kamu tidak ketinggalan pembahasan di video selanjutnya.